الله أكبر الله أكبر. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi ta'atihi wa jazruna an ma'siyatihi wa ashhadu an la ilaha illallah bi wahdaniyatihi wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah yang mana Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk duduk di dalam majlis ilmunya. Wa insyaallah tempat yang sekarang kita duduk di dalamnya ini akan menjadi saksi di akhirat kelak bahwa kita termasuk golongan orang-orang yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas perkara-perkara yang dibenci oleh iblis. Adapun perkara yang lain yang dibenci oleh iblis dan yang terakhir akan kita bahas pada malam hari ini adalah orang mukmin yang berguna terhadap mukmin yang lain. Orang yang beriman yang senantiasa baik kepada orang lain. Maka para jamaah yang dirahmati oleh Allah, orang yang beriman yang senantiasa baik terhadap orang lain. Baginda Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam memberikan satu perumpamaan atas orang mukmin satu dengan orang mukmin yang lain, disebutkan dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dah. Mukmin satu dengan mukmin yang lain itu umpama bangunan yang saling menguatkan antara satu dengan yang lain. Bila kita tengok masjid ini ada tiang-tiangnya, kemudian ada dindingnya yang semuanya saling menguatkan, yang andai kata tidak ada tiang dan dinding, niscaya atap yang ada di atas ini akan runtuh. Sama pun manusia, sama pun orang mukmin. Bila orang mukmin ini tak ada persatuan, maka niscaya akan mudah dikalahkan orang-orang yang bukan Islam. Maka para jamaah yang dirahmati oleh Allah, untuk membentuk satu kekuatan, dahulu kala ketika baginda Nabi melaksanakan satu hijrah, ketika baginda Nabi berhijrah daripada Mekah menuju ke Madinah, kemudian di Madinah itu ada satu golongan yang disebut dengan kaum Ansor. Sementara yang pindah daripada Mekah ke Madinah ini dinamakan kaum Muhajirin. Dulu kaum Ansor dengan kaum Muhajirin ini sempat kurang harmonis. Bahasa sini kurang harmonis, kurang rekat. Kenapa? Sebab orang Ansor ini terkenal dengan orang-orang kaya, sementara orang Muhajirin pindah daripada Mekah ke Madinah ini tidaklah membawa benda apa-apa. Artinya dia dalam keadaan miskin. Lalu baginda Nabi nak menyatukan umat Islam pada saat itu dengan cara apa? Maka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membina satu masjid. Kenapa baginda Nabi membina satu masjid? Bila baginda Nabi membina satu masjid, orang Ansar, orang Muhajirin akan kumpul di dalam masjid. Maka tidak ada perbedaan. Orang kalau sudah kumpul sholat di dalam masjid, tak ada perbedaan mana kaya, mana miskin. Yang dulu dia akan dapat saf yang pertama, yang terakhir meskipun dia kaya, maka tetap dia ada di barisan belakang. Berkumpul akhirnya saling mengenal. Subhanallah, tabarakallah, Islam kuat pada saat itu di Madinah. Ya Allahu ya Karim. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, satu-satunya tempat yang tak ada pembeda itu hanya masjid. Yang lain ada pembeda.
Kita tengok kedai-kedai, ada pembeda. Orang kaya dia belanja yang molek-molek, sementara yang tak seberapa duit dia belanja yang biasa-biasa. Tapi kalau sudah masuk di dalam masjid, pakaian sama, kita sholat pakai kopiah, kaya miskin juga sama, bawa sorbannya semuanya juga sama, kaya miskin, tak ada beda kalau sudah berada di dalam masjid. Subhanallah, tabarakallah. Insyaallah masjid yang sekarang kita duduk di dalamnya ini, insyaallah akan menjadi pemersatu umat yang ada di kampung ini. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga memberikan umpama bahwa baginda Nabi memberikan umpama bahwa antara mukmin yang satu dengan mukmin yang lain itu umpama tubuh. Masalul mu'minina fi tawaridihim, masalul mu'minina fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim masalul jasadi. Umpama mukmin satu dengan mukmin yang lain di dalam sikap saling mencintai dan mengasihi itu umpama atau bagikan tubuh. Idza ishtaka minhu udwun tada'a sairul jasadi bisahari wal huma. Andai kata salah satu daripada tubuh kita ada yang sakit, maka niscaya semua pun akan merasakan sakit, baik sakit kita berupa demam ataupun sakit yang lain. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita tengok bila kita berjalan kaki kita kena batu lalu kita jatuh, itu yang itu yang merasa kesakitan itu kaki kita, atau yang pertama kali mengucapkan sakit mulut kita? Betul, mulut kita yang mengucapkan sakit. Kenapa? Membuktikan bahwa bila jasad satu sakit maka yang lain pun akan merasakan sakit. Pun sama, sekarang kita tengok banyak saudara-saudara kita seiman yang di negara-negara luar sana sekarang ditindas oleh orang-orang kufar atau orang-orang yang bukan Islam. Maka selayaknya bagi kita untuk merasakan sakit, kita tolong mereka. Tolong dengan apa? Bila kita tak mampu tolong dengan harta kita, maka boleh kita doakan tiap-tiap sholat kita. Ya Allah, semoga mereka, orang-orang ataupun saudara kita seiman yang ada di luar negara sana, senantiasa Allah berikan kekuatan dalam menghadapi cobaan itu. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, begitu juga umpama orang mukmin itu umpama nahlah. Apa itu nahlah? Umpama lebah. Masalul mu'minina mislun nahlati. Umpama orang mukmin itu umpama lebah. Lebah atau yang disebut dengan lebah, ya sini bahasanya, lebah. Idza akalat thayyiban. Bila lebah itu makan, maka dia akan makan makanan yang terbaik. Kita tengok lebah itu dia akan makan makanan yang terbaik. Wa in wadu'at thayyiban. Dan apabila dia meletakkan sesuatu, maka apa yang diletakkan itu juga baik. Apa yang diletakkan berupa madu. Oh, ini umpama orang mukmin. Bila kita bersama dengan orang lain, buatlah semolek mungkin. Artinya buatlah orang itu senyaman mungkin. Dan andai kata kita pergi, kepergian kita pun juga mendapati senyuman daripada saudara kita. Wa in wadu'at thayyiban wa in waqa'at ala 'udi syajarin lam taksirhu. Begitu juga lebah, apabila dia berada di atas ranting, maka tidak akan sampai mematahkan daripada ranting itu. Begitupun sama bila kita berkawan, berpisah dengan kawan, jangan sampai terpisahnya kita dengan kawan itu kemudian menjadikan bermusuhan, atau sebab bermusuhan kemudian kita menjadi pisahnya dengan kawan kita sesama muslim. Ya Allah ya Karim, belajarlah seperti halnya nahlah ataupun madu. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ini madu lah. Ini madu. Lebah yang baik menghasilkan madu yang baik. Tapi jangan disalahartikan. Mukmin yang baik menghasilkan madu yang baik, bukan seperti itu. Nanti madu-madu yang lain yang dicarinya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, subhanallah, tabarakallah. Kemudian yang ke-13, yang perkara yang sangat dibenci oleh iblis adalah orang mukmin yang berguna untuk mukmin yang lain. Orang mukmin yang berguna untuk mukmin yang lain. Maka dalam satu hadis baginda Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam menjelaskan khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang berguna untuk manusia yang lain.
Ini pernah sabab adanya atau sababun nuzul hadis ini, adapun sababul wurud daripada hadis ini, itu ada seorang laki-laki bertanya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling dicintai Allah dan amal apa yang dicintai oleh Allah?" Lalu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawabnya, "Khairun nasi anfa'uhum linnas." Yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang boleh bermanfaat terhadap orang lain. Begitupun juga pekerjaan yang dicintai oleh Allah adalah suatu pekerjaan yang mana pekerjaan itu boleh bermanfaat untuk orang lain. Andaikan kita ini tak boleh memberikan kemanfaatan terhadap orang lain, macam mana Ustadz? Setidaknya kita jangan membuat payah orang lain. Ya nih, ini menjadi kaidah kita. Andaikan kita ini tak boleh bermanfaat untuk orang lain, maka setidaknya jangan buat payah orang lain. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, hal ini diterangkan dalam kitab At-Tabarani fi Mu'jam Al-Kabir. Lalu bermanfaat terhadap orang lain itu dengan apa sehingga kita boleh bermanfaat untuk orang lain? Andai kata kita ada harta, boleh kita bermanfaat harta kita untuk orang lain. Ada orang kesusahan, kita tolong. Ustadz, apakah membantu orang lain? Apakah membantu orang lain itu dengan harta kemudian kita berikan? Apakah hanya itu memberikan orang lain? Termasuk pun ketika ada kawan kita yang sangat memerlukan uang, kemudian dia berhutang kepada kita, lalu kita boleh menghutanginya, kita pun juga termasuk menolong orang lain dengan menghutanginya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, lalu bagaimana kalau semisal harta itu tak boleh? Ustadz, kita ini tak ada harta, macam mana kita boleh bermanfaat untuk orang lain? Maka dengan keahlian yang kita miliki. Andaikan kita ini pandai menukang, apa bahasa sini menukang? Tukang, kita pandai menukang. Semisal ada masjid yang tengah dalam pembinaan, kita tak boleh bantu dengan uang kita, kita tak boleh buat makanan untuk para yang tengah bekerja dekat masjid, namun kita punya keahlian menukang, maka bantu masjid tersebut, kita pun termasuk khairun nas anfa'uhum linnas. Kalau semisal dengan keahlian itu juga tidak boleh, Ustadz, saya ini tak ada keahlian, macam mana Ustadz? Maka boleh dengan cara kita memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Maksudnya apa? Maksudnya jangan menunjukkan atau jangan menampakkan kesedihan di hadapan orang lain sehingga orang itu nampak wajah kita gembira dan ia pun juga akan gembira karena melihat kita dalam keadaan gembira. Maka para jamaah yang dirahmati oleh Allah, seandainya kita ada masalah, lalu masalah itu tidak kita tampakkan terhadap kawan kita tetap menampakkan wajah yang gembira sehingga kawan kita pun akan gembira karena melihat kita gembira. Meskipun kita ini punya masalah, maka di situ pun boleh termasuk khairun nas anfa'uhum linnas. Dalam satu makalah dikatakan at-tabassumu shadaqatun, tersenyum itu sedekah. Tersenyum itu sedekah. Sedekah itu bukan harus berupa memberikan uang, memberikan makanan, memberikan bantuan dengan cara yang lain, tidak. Senyum pun boleh dikata sedekah. At-tabassumu shadaqatun. Tapi senyum dengan sesama kita lah. Kalau senyum kepada lawan jenis kita, fitnah. Apalagi terlebih senyum-senyum seorang diri kat tepi jalan, bahaya lagi nih. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, subhanallah tabarakallah. Kemudian perkara yang ke-14 yang menjadi yang paling dibenci oleh iblis adalah hafizul Quran, orang yang hafal Al-Quran. Para ulama menjelaskan perihal tentang hafizul Quran. Hafizul Quran itu tidak harus berupa orang yang hafal Al-Quran 30 juzuk, tidak. Kalau hanya orang yang hafal 30 juzuk, berapa ramai sahaja. Boleh dihitung sahaja di kampung kita tuh berapa ramai orang yang hafal Al-Quran. Maka para ulama menjelaskan kalimat hafizul Quran, boleh kata orang yang hafal Al-Quran yang pertama. Yang kedua adalah hafizul Quran bermakna orang yang menjaga Al-Quran. Orang yang menjaga Al-Quran, hari-hari dia baca. Orang itu
pengertian menjaga itu berarti sesuatu menjaga, kita menjaga rumah, berarti kita tidak jauh-jauh daripada rumah. Kalau jauh itu berarti tidak menjaga. Kita menjaga apa lagi? Apapun yang dinamakan menjaga, tentu kita tidak jauh-jauh dengan apa yang kita jaga. Sama halnya hafizul Quran, menjaga Al-Quran, kita pun tidak jauh-jauh dengan Al-Quran. Senantiasa kita baca, kemudian kita amalkan, kita pun termasuk orang yang hafizul Quran. Tapi bimana orang yang menjaga Al-Quran, bukan orang yang hafal Al-Quran. Maka para jamaah yang dirahmati oleh Allah, jangan jadikan Al-Quran kita itu hanya sebagai hiasan dinding-dinding kita di rumah. Maka banyak sekali orang yang beli Al-Quran. Beli itu mudah, tetapi membacanya ini yang sulit. Bukan sulit membacanya, malasnya itu yang sulit. Betul. Maka jangan hanya Al-Quran kita buat hiasan dekat dinding-dinding kita. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, saya ini pernah jumpa dengan salah satu jamaah. Bila saya berziarah dekat rumahnya, Masya Allah, tabarakallah, di rumahnya itu nampak satu almari yang panjang yang berisi dengan kitab-kitab besar-besar. Kitab-kitab besar-besar itu dekat. Lalu pun saya ya penasaran, saya tanya, dibaca tak kitab ini? Ustadz buat hiasan katanya. Mulai kita tengok kitab-kitab yang besar-besar itu kalau di ini mulai itu di samping itu ada kitab tafsir kalau nggak salah itu mulai daripada saya kuliah awal-awal sampai sekarang rasanya nggak berubah itu. Nggak berubah, penataannya nggak berubah. Maka para jamaah yang dirahmati oleh Allah, saya menandai pelajar-pelajar saya. Ini kadangkala ada guru-guru yang marah dengan pelajarnya bila kitabnya ini nampak rusak, itu marah. Kalau saya justru sebaliknya. Kalau kitab itu nampak rusak atau nampak lusut, itu saya nggak marah. Justru kalau kitab pelajar ini tidak rusak atau nampak bersih, itu yang saya marah. Kenapa? Kalau nampak bersih itu bukti bahwa tidak pernah dibuka. Nah ini, nggak percaya kita tengok kitab-kitab itu, insya Allah bersih semua. Jom baca para jamaah, baca sambil nanti khasnya pada bulan Ramadan mungkin kita sambil menunggu maghrib, sambil menunggu sholat isya, atau mungkin sambil menunggu sholat subuh, jom kita baca. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, hafizul Quran. Yang pertama tadi para ulama menjelaskan perihal tentang hafizul Quran, boleh kata sebagai orang yang hafal Al-Quran yang pertama. Yang kedua adalah orang yang menjaga Al-Quran. Maknanya Al-Quran itu dia senantiasa baca. Kemudian yang ketiga, para ulama mengatakan hafizul Quran itu orang yang mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Waktu pun boleh dikata sebagai hafizul Quran. Maka para jamaah yang dirahmati oleh Allah, jangan sampai Al-Quran ini hanya kita baca-baca sahaja. Setidaknya termasuk ada khamsun hunna min dawail qalbi, ada 5 perkara yang menjadi obat penawar hati. Itu diantaranya adalah wa qiraatul Quran wa tadabburuha, membaca Al-Quran dan senantiasa berangan-angan dengan apa yang dia baca. Apa yang dia baca diangan-angan, ini maknanya apa? Maknanya apa itu diangan-angan. Tetapi jangan mentafsirkan. Kalau semisal kita tidak tahu perihal tentang tafsir ayat itu atau makna ayat tersebut, jangan kemudian kita sesuaikan dengan apa yang ada di akal kita. Kenapa? Sebab dalam mentafsirkan Al-Quran itu memerlukan 9 fan ilmu sekurang-kurangnya. Ada ilmu nahwunya, ada ilmu sorofnya, ada ilmu badi' ma'aninya, ada ilmu manteknya, ada ilmu mustalahnya, ada ilmu tafsirnya. Semuanya ada 9 ilmu yang harus kita ketahui. Nah, kita ini orang jahil yang tidak mengerti semuanya fan ilmu tersebut. Lalu macam mana Ustadz kami nak mengetahui tentang tafsir Al-Quran itu? Maka belajarlah kepada seorang guru. Di sini ada kan yang menjelaskan tentang tafsir Al-Quran? Ada. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan hanya kita baca-baca seorang, kemudian kita baca terjemahannya, kemudian kita sesuaikan dengan akal-akal kita. Oh, ini maksudnya seperti ini. Tidak. Takutnya macam mana? Takutnya kita termasuk golongan yang dimaksud oleh baginda Nabi, man tafassara bi ra'yihi maq'adahu minan nari. Sesiapa yang mentafsiri Al-Quran dengan akalnya,
artinya dia tidak menggunakan ilmu, hanya dengan akalnya, maka Allah telah menyiapkan maq'adahu minan nar. Allah telah menyiapkan tempat duduknya nanti di neraka. Ya Allah ya Karim. Hati-hati yang demikian. Bukan berarti tak boleh, tetapi kena ada seorang guru. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, contoh. Seringkali kita memaknai kalimat al-fitnatu asyaddu minal qatli. Al-fitnatu asyaddu minal qatli itu kalau kita terjemahkan ya, al-fitnatu fitnah, asyaddu itu lebih berbahaya minal qatli daripada pembunuhan. Selama ini yang kita ketahui seperti itu kan, betul. Al-fitnatu asyaddu minal qatli, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Bukan seperti itu di dalam ilmu tafsirnya. Al-fitnatu ay asyirku, syirik itu lebih besar atau lebih berat dosanya dibandingkan dengan pembunuhan. Itu makna sebenar dalam kitab tafsir Jalalain. Nah ini karena kita terjemah sahaja sehingga menerjemahkan demikian. Jadi al-fitnatu asyaddu minal qatli itu maknanya adalah perbuatan syirik itu lebih berat dibandingkan dengan pembunuhan. Itu dalam kitab tafsir Jalalain. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kemudian yang ke-15 yang terakhir, golongan-golongan yang sangat dibenci oleh iblis yang terakhir adalah naimun fil laili, orang yang bangun di waktu malam, atau qiyamul laili, orang yang melaksanakan ibadah di waktu malam. Ini sangat dibenci oleh iblis. Tatkala banyak orang yang tengah tidur, tatkala orang-orang tengah tidur, kemudian kita tengah malam bangun laksanakan sholat tahajud, baca Al-Quran, zikir kepada Allah subhanallah tabarakallah. Ini orang-orang yang paling dicemburui oleh banyak orang. Kenapa? Sebab tidak semua orang boleh melaksanakan demikian. Maka para jamaah yang dirahmati oleh Allah, orang yang boleh melaksanakan ini termasuk di antara tanda-tanda orang soleh. Termasuk di antara tanda-tanda orang soleh itu apabila Allah berikan kesempatan kepada kita untuk boleh bangun di waktu malam. Bangun di waktu malam untuk melaksanakan ibadah di waktu malam, baik baca Al-Qur'annya ataupun tahajudnya. Ini yang membeda dengan orang-orang yang lain. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita tengok sama-sama Islamnya, sama-sama mukminnya, sama-sama belajarnya, tapi belum tentu Allah berikan kesempatan ia untuk melaksanakan qiyamul lail. Ini yang menjadi pembeda, dan insya Allah ini ciri-ciri orang yang soleh. Kenapa Ustadz sholat malam itu, orang yang melaksanakan qiyamul lail itu dibenci oleh iblis? Sebab melaksanakan ibadah di waktu malam itu terhindarkan daripada sifat riya, terhindarkan daripada sifat tunjuk-tunjuk diri. Macam mana dia nak tunjuk-tunjuk diri? Tak ada orang yang melihatnya, dia melaksanakan ibadah seorang diri. Maka para jamaah yang dirahmati oleh Allah, Syekh Nawawi, Imam Nawawi dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran ini memberikan penjelasan perihal tentang qiyamul lail. Seringkali kita mengartikan qiyamul lail itu berupa ibadah sholat yang dikerjakan di waktu malam, betul ya? Nanti malam ini kita adakan qiyamul lail. Kemudian kita memahami bahwa qiyamul lail itu adalah berupa sholat di waktu malam. Imam Nawawi dalam kitab At-Tibyan itu mengatakan qiyamul lail itu tidak harus berupa sholat. Semua ibadah yang kita kerjakan di waktu malam itu pun dinamakan qiyamul lail, baik berupa zikirnya, baik berupa baca Al-Qur'annya. Apapun ibadah yang kita kerjakan di waktu malam, di saat orang banyak sudah melakukan atau sudah dalam keadaan tidurnya, kemudian kita bangun melaksanakan ibadah kepada Allah, baik itu berupa baca Al-Qur'an, zikirnya kita kepada Allah, sholat kita, semuanya itu dinamakan qiyamul lail. Jom, jangan salah, qiyamul lail bukan berarti melaksanakan sholat sahaja. Baca Al-Quran, zikir kita pun disebut dengan qiyamul lail. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, maka oleh sebab itu para jamaah, nanti khasnya bulan Ramadan, Ustaz nak bacakanlah sedikit, sebab esok kemungkinan kita sudah melaksanakan puasa bulan Ramadan. Apa sih yang perlu kita kerjakan pada bulan Ramadan? Yang pertama, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, dan ini tolong nanti pengurusi masjid ini sedikit. Ketika nanti masuk
pada waktu atau tarikh 1 Ramadan, usahakan nanti pengurus masjid isytiharkan kepada para jamaah untuk niat. Jadi ketika malam pertama, jadi esoknya kita puasa, malamnya ini tolong diisytiharkan baik selepas sholat atau macam mana untuk berniat mengikuti mazhab Maliki. Apa maksudnya? Di antara syarat di antara rukun-rukun puasa adalah berupa niat. Andai kata kita tidak niat puasa, maka menurut mazhab Syafi'i puasa kita itu tidak sah. Nah, kadangkala yang namanya manusia, kadangkala kita terlupa untuk niat. Mazhab Syafi'i mensyaratkan tabyitun niat itu tiap-tiap malam. Tiap-tiap malam kita kena niat. Kalau tak niat maka tak sah puasa kita. Tetapi menurut mazhab Maliki boleh niat 1 kali sahaja di awal puasa, kemudian seterusnya itu tidak melaksanakan niat. Nah, oleh sebab itu nanti diisytiharkan pada malam pertama itu untuk mengikuti mazhab Maliki. Bagaimana niatnya mengikuti mazhab Maliki? Nawaitu shauma syahri ramadhana kullihi lillahi ta'ala. Nawaitu shauma syahri ramadhana kullihi lillahi ta'ala. Saya niat berpuasa sepanjang bulan Ramadan lillahi ta'ala, karena Allah Ta'ala. Meskipun nanti pada hakikatnya tiap-tiap malam kita pun niat, karena kita mengikuti mazhab Syafi'i. Seandainya kita pada malam-malam tertentu kita lupa untuk tidak niat, maka puasa kita tetap sah karena pernah mengikuti mazhab Maliki di awal. Boleh paham ya ini? Nah, ini agar jamaah boleh ingat, boleh nanti diisytiharkan nanti selepas maghrib ke atau sebelum isya ke. Nah, itu diisytiharkan untuk mengikuti mazhab Maliki. Niatnya nawaitu shauma syahri ramadhana kullihi lillahi ta'ala. Kemudian kita tiap-tiap hari pun kena niat juga, sebab kita mengikuti mazhab Syafi'i. Niatnya nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Terserah mau baca Ramadhani atau Ramadhana boleh sahaja, sah-sah saja. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ini ingat ya yang pertama tadi ya. Kemudian para jamaah yang dirahmati oleh Allah, perkara-perkara apa sahaja yang perlu kita kerjakan pada bulan Ramadan? Maka para ulama menjelaskan ada 10 perkara amalan sunnah yang perlu kita kerjakan di bulan Ramadan. Yang pertama adalah kita melakukan ibadah tasahur. Tasahur sunnah. Meskipun kita masih kenyang lagi, maka tetap kita tasahur. Meskipun kita hanya minum atau makan apa sahaja, kita usahakan tetap tasahur. Dan sunnahnya tasahur itu adalah di akhir, bukan di awal. Nak dekat imsak barulah kita tasahur. Kenapa? Supaya tubuh kita ini masih menyimpan kekuatan. Kalau kita tasahurnya pukul 8 malam, kemudian kita niat tasahur, 8 pagi kita udah lapar dah. Nah nih, maka diakhirkan tasahurnya. Sebagaimana diterangkan di dalam sebagaimana baginda Nabi bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, tasahharu fa inna fis suhuri barakatan. Bersahurlah, sesungguhnya di dalam tasahur itu terdapat barokah. Kemudian yang kedua, daripada yang ke-10 secara ringkas, yang kedua adalah menyegerakan berbuka puasa. Bila sudah azan Allahu Akbar, maka lekaslah berbuka puasa, meskipun itu hanya seteguk air sebelum kita melaksanakan sholat. Jangan anggap nih saya masih kuat lagi nanti berbuka puasanya selepas sholat tarawih. Kita tak ada kesunahan. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, lalu macam mana? Apa yang perlu kita makan ketika apa yang disunahkan pertama kali ketika kita berbuka puasa? Dalam satu hadis, baginda Nabi bersabda, "Idza kana ahadukum sha'iman falyuftir 'ala tamri." Bila kalian itu berpuasa, maka berbukalah dengan menggunakan tamar, kurma. Jadi yang mula kita makan adalah kurma. Fa illam yajid at-tamra, bila tidak ada kurma, maka fa'alal ma'i, maka dengan menggunakan air. Yang pertama kali kita minum itu air. Fa innal ma'a tahurun, maka sesungguhnya air itu mensucikan. Ustadz, kalau tidak ada kurma, kalau tidak ada air, macam mana Ustadz? Maka boleh dengan menggunakan madu. Andai kata madu pun tak ada Ustadz,
maka boleh dengan menggunakan susu. Urutannya kurma, air, madu, susu. Nah ini. Kalau nggak ada semuanya macam mana Ustadz? Mana ada, tak ada semuanya. Air banyak dong, air pipe nih. Nah ini. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian secara ringkaslah untuk mengingatkan kepada kita. Kemudian para jamaah yang dirahmati oleh Allah, yang ketiga adalah sunnah dalam kita melaksanakan puasa, tatkala kita berbuka membaca Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ustadz, saya lupa membaca doa itu. Bagaimana Ustadz? Ingatnya selepas makan, maka selepas makan itu kita baca doa. Sebelum atau selepas kita berbuka puasa, baca doa ini. Kemudian yang keempat, ini para jamaah yang keempat, seandainya kita itu dalam keadaan jinabat, seandainya kita dalam keadaan junub atau jinabat, maka usahakan sebelum fajar kita sudah mandi. Tujuannya ketika kita melaksanakan ibadah puasa, tubuh kita sudah dalam keadaan suci. Oh ini sunahnya bagi yang ada suami bagi yang ada istri dan suami nih. Kemudian yang kelima adalah kesunahan menahan lisan daripada perkara-perkara yang tidak perlu atau perkara-perkara yang diharamkan. Jadi kita sebelum Ramadan kita banyak kecek dengan kawan-kawan kita, banyak banyak berbual dengan kawan-kawan kita sebelum puasa. Bila sudah puasa tak payahlah kita banyak bual-bual dengan kawan kita, sebab itu kira tak ada guna. Perbanyak kita baca Al-Quran. Kenapa? Sebab ibadah yang kita kerjakan di bulan Ramadan itu pahalanya berlipat ganda. Berlipat ganda, tidak sama dengan ibadah yang sama ketika kita kerjakan selain daripada bulan Ramadan. Banyak baca Al-Quran. Kemudian yang keenam, menahan diri daripada perkara-perkara yang tidak sejalan, menahan daripada perkara-perkara yang tidak sejalan dengan hikmah puasa. Apa maksudnya? Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, mohon maaf ini yang keenam ini agak sensitif. Jadi kadangkala kita itu menganggap bahwa bulan puasa itu adalah bulan di mana kita makan yang sedap-sedap. Betul ya? Tasahur kita, buka puasa kita kalau tak sedap macam tak nikmat lah atau macam tak nalah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, tujuan puasa bukan untuk itu. Andai kata kita tidak mampu, jangan kita paksakan untuk yang makan yang demikian. Kenapa? Ditakutkan justru akan menghilangkan keikhlasan kita dalam berpuasa. Tahun esok bila nak dekat puasa, ya Allah tak ada duit ini nak dekat puasa. Nah ini, padahal bukan itu maksud daripada berpuasa. Boleh faham ya ini ya? Jadi jangan berlebihan, biasa-biasa sahaja. Kemudian yang ketujuh adalah memperbanyak sedekah pada bulan puasa, sebagaimana baginda Nabi bersabda, man fattara shaiman kutiba lahu mislu ajrihi. Sesiapa yang bersedekah terhadap orang yang berpuasa, maka kutiba lahu mislu ajrihi, maka dia ditulis pahalanya seperti pahala orang yang berpuasa. Ala annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'un illa annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'un, kecuali sesungguhnya tidak akan mengurang pahala sama sekali bagi ia yang telah melaksanakan puasa. Jadi ketika kita berpuasa kemudian kita bersedekah kepada orang yang tengah menjalankan puasa, maka Allah akan mencatat pahala itu sebagaimana pahala orang yang tengah melakukan puasa, meskipun kita sendiri tengah melaksanakan puasa. Masya Allah, tabarakallah. Kemudian yang ke-8, memperbanyak iktikaf. Macam mana ini Ustadz iktikaf? Ketika kita masuk ke dalam masjid pertama kali, ketika kita daripada pintu masjid kita nak masuk ke dalam pintu, niat nawaitul i'tikafa sunnatalillahi ta'ala sebelum kita duduk. Kalau sudah duduk macam mana Ustadz? Kita tidak niat, belum niat iktikaf macam mana? Ketika sudah duduk kemudian kita niat iktikaf, tak jadi dah iktikaf kita. Tak jadi, kena niat sebelum daripada kita masuk atau sebelum kita duduk di dalam masjid. Maka para ulama mengatakan ibadah yang banyak akan dilupakan oleh umat di akhir-akhir zaman itu berupa ibadah iktikaf. Padahal tiap-tiap hari kita masuk ke dalam masjid. Ustaz nak tanya sekarang, kita tadi masuk ke dalam masjid, siapa yang berniat iktikaf? Boleh angkat tangan. Oh nih, adalah 1-2, tapi banyak yang lupa. Oh nih, padahal kita duduk dah di dalam masjid. Nah nih, ingat-ingat nih. Esok lagi bila masuk dalam masjid, nawaitul i'tikafa sunnatalillahi ta'ala. Biasa ada ditempel.
Ada haji? Tak ada. Wah, esok ditempel haji. Biar ingat. Tempelnya sini tempel, pintu masuk pun ditempel pula biar ingat. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kemudian yang kesembilan, yang disunatkan dalam ibadah berpuasa adalah mengkhatamkan Al-Quran sekurang-kurangnya sekali dalam ibadah puasa. Imam Syafi'i kila diceritakan Imam Syafi'i itu setiap Ramadan menghatamkan Al-Quran tidak kurang daripada 60 kali. Imam Syafi'i. Nah ini kita ini karena banyak pekerjaan seterusnya, maka sekurang-kurangnya kita kena khatam satu kali. Kenapa? Sebab bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkannya Al-Quran. Kemudian yang ke-10 dan yang terakhir adalah istiqomah menjalankan amalan pada bulan Ramadan sebagaimana istiqomah menjalankan amalan yang kita kerjakan di bulan Ramadan, selepas daripada bulan Ramadan kita pun tetap melaksanakannya. Apa ini maksudnya? Begini, bulan Ramadan ini boleh kata adalah bulan di mana kita dilatih untuk memperbanyak ibadah di masjid, betul ya? Sholat tarawih itu kan sholat tarawih di masjid. Kemudian kita memperbanyak baca Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan di mana kita dilatih untuk memperbanyak ibadah. Dengan tujuan apa? Selepas daripada bulan Ramadan, kita pun tetap sama mengerjakan ibadah sebagaimana latihan kita di bulan Ramadan. Andai kata kita masih boleh istiqomah melaksanakan ibadah itu, selepas bulan Ramadan kita pun masih tetap melaksanakan ibadah sebagaimana bulan Ramadan, sholatnya berjamaah, memperbanyak baca Al-Quran, insya Allah latihan kita disebut dengan latihan yang jaya. Tapi bila pada bulan Ramadan kita memperbanyak ibadah, baca Al-Quran, Ramadan pergi, Al-Quran kita tinggalkan, masjid kita tinggalkan, maka bukti bahwa latihan kita selama Ramadan latihan yang gagal, latihan yang tidak berjaya. Ya Allah ya Karim, al-afu minkum. Ini lewat dan mohon maaf tadi Ustaz datang lewat karena daripada Pasir Mas sampai daripada Kota Baru jam teruk, memang jam teruk. Al-afu minkum, mohon maaf sekali lagi, mohon maaf. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, insyaallah akan kita lanjutkan selepas daripada bulan Ramadan, insyaallah. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan minta doanya lah. Insyaallah esok pagi selepas subuh Ustaz nak bertolak ke KL, di sana ada majelis ilmu sampai daripada tarikh 27 Ramadan insyaallah. Al-afu minkum, ihdinas siratal mustaqim. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.